Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuka kemungkinan munculnya poros politik baru di luar Koalisi Indonesia Bersatu yang diusung Golkar, PAN, dan P3. Peluang koalisi juga akan menentukan arah pencapresan dalam Pilpres 2024. Kita akan membahasnya. Sudah bergabung secara online analis politik, ada Pak Ahmad Khairum Umam dan juga ada Ketua DPP Partai Nasdem, ada Mas Willy Aditya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Willy dan juga Pak Umam. Selamat pagi. Pak Umam, saya ingin analisa Anda terlebih dahulu. Ini mungkin pertemuannya sudah sempat dibahas dalam beberapa hari ini, tapi apa sebenarnya makna di balik ya? Karena tampaknya kalau kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh maupun Pak Prabowo, memang cukup baiklah kita mendengar ini pertemuan dua sahabat. Kita juga mengenal bahwa mereka memang berteman dengan baik dan cerita bersamanya sudah lama lah sejak partai sebelumnya juga di Golkar gitu. Dan bagaimana komitmen ke depannya terkait dengan ingin menjaga kebangsaan, walaupun politik mungkin memanas tapi itu harus tetap dijaga. Tapi sebenarnya dengan bertemunya Ketua Umum Partai Gerindra yang kita tahu memiliki elektabilitas cukup tinggi begitu, dengan salah satu calon dengan elektabilitas tertinggi juga, dengan Partai Nasdem yang juga masih ditunggu nih kira-kira akan mengusung siapa dan memiliki elektabilitas cukup tinggi juga. Ini sebenarnya artinya apa kalau Anda baca, Pak Umar? Iya, pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo, saya pikir itu bukan hanya pertemuan silaturahmi formal, tetapi tentu sudah mulai pada level penjajakan koalisi menuju 2024 mendatang. Nah, persoalannya kemudian memang betul Pak Prabowo masih memiliki elektabilitas yang cukup memadai, karena itu bagian dari post election bias, karena beliau sudah terlibat dalam proses 3 kali pilpres sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama kita juga masih notice bahwa pola kompetisi dalam konteks elektabilitas itu masih cukup dinamis. Bahkan kemudian meskipun memiliki bekal elektabilitas yang memadai, Pak Prabowo masih belum mampu mendominasi aspek elektabilitas yang kemudian masih cukup kompetitif, misalnya berhadapan dengan Ganjar Pranowo, kemudian ada Anies Baswedan, ada juga nama-nama selanjutnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kemudian persoalan selanjutnya adalah apakah memungkinkan misalnya Pak Prabowo dan juga Pak Surya Paloh dalam konteks ini Nasdem dan Gerindra kemudian menjadi satu gerbong. Saya sendiri menilai relatif cukup kecil potensi tersebut. Ada sejumlah kalkulasi. Yang pertama, saya pikir ada perbedaan visi politik kebangsaan yang cukup mendasar di sini. Tentunya dalam konteks ini adalah dari Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Kita tahu salah satu yang paling menolak dan juga sering mengingatkan bahaya eksploitasi politik identitas sebagaimana yang terjadi di Pilpres 2019, salah satunya selain Pak SBY, mantan Presiden RI, juga Pak Surya Paloh. Dan kemudian pada saat yang sama saya pikir di level ini Pak Prabowo sendiri hampir cukup kecil untuk menggunakan kembali instrumen politik identitas di dalam konteks Pilpres di 2024 mendatang. Karena posisinya sudah berada di dalam pemerintahan, kemudian terjadi faksionalisme dalam tubuh pendukungnya, dan juga terutama dari kelompok Islam yang dulu betul-betul memberikan dukungan signifikan kepada beliau, kemudian sekarang mengalami perenggangan. Nah, kemudian di aspek kedua, tapi untuk aspek yang tadi Pak Umam, apakah benar-benar sama sekali sudah tidak akan menunjukkan dukungan kepada Pak Prabowo, mengingat itu tadi mungkin yang terbesar adalah karena masuk ke dalam pemerintahan. Apakah ini sudah sama sekali meninggalkan Pak Prabowo untuk pendukung di kelompok yang tadi Anda sebutkan? Ya, saya pikir kalau misal di level itu sudah semakin clear, Mas ya. Sudah cukup clear bahwa dukungan itu akan merenggang. Nah, kemudian kalau misal kita cek lebih lanjut, Pak Surya Paloh itu termasuk figur politik yang mencoba untuk meletakkan independensi dalam berpolitiknya. Nah, beliau kalau misal kita lihat ada kecenderungan tidak ingin disetir, tidak ingin dikunci, terutama oleh kelompok-kelompok yang ingin mencapreskan dirinya tetapi tidak memiliki kapasitas dan bekal yang memadai. Itulah kenapa misalnya Nasdem kemudian tidak ikut dalam koalisi Indonesia Bersatu. Dan pada saat yang sama kita tahu tentu Gerindra tidak memungkinkan misalnya mengajukan nama lain selain Pak Prabowo. Kalau kemarin Pak Prabowo menyatakan misalnya capres bukan tidak harus saya
saya pikir itu adalah bahasa bunga-bunga ya di hadapan Pak Surya Paloh sebagai bagian dari strategi komunikasi. Tetapi kalau misalnya kita ingat, seorang Muhammad Taufik misalnya, yang menjadi peletak fondasi kekuatan Gerindra di DKI Jakarta pun juga harus digeser hanya karena misalnya mendoakan Anies Baswedan menjadi capres misalnya. Artinya ada kontradiksi di sini. Dan saya pikir sinyal-sinyal yang kemarin disampaikan, meskipun berbeda tetapi tetap harus memiliki hubungan relasi yang sama, saya pikir itu adalah sebuah sinyal indikasi bahwa potensi koalisi misalnya dalam konteks antara Gerindra dengan Nasdem relatif kecil. Dan kemudian itu akan berpotensi membuka ruang faksi baru dengan faksi yang lain untuk kemudian menjadi bagian dari kompetitor yang seimbang di 2024 mendatang. Oke, terkait dengan Muhammad Taufik nih sekali ke Mas Willy, apakah sudah dipastikan masuk Nasdem tuh setelah meninggalkan Gerindra? Ini tidak terkait dengan topik utama, tapi karena diungkap oleh Pak Umam, mungkin Mas Willy sudah mengetahui jawabannya. Iya, kita cuma dengar dari media, Bung Tim. Oke. Sejauh ini ya itu mungkin urusan teman-teman di Dewan Pimpinan Wilayah DKI lah ya. Oke, berarti belum menjadi pembahasan juga di dalam Nasdem gitu ya. Oke, saya langsung saja ke topik utamanya kembali lagi Mas Willy. Jadi kalau kita lihat pertemuannya sendiri Mas Willy, meskipun banyak kalau kita baca ini analis yang menduga sebenarnya ini belum bisa dikatakan akan ada hasil dari pertemuan antara Nasdem dengan Partai Gerindra. Tampaknya memang sama-sama mencoba melihat apa yang bisa dilakukan, apa itu koalisi ataupun kerjasama yang lain gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri keseriusan dari pertemuan ini ya, Mas Willy. Mungkin Anda bisa membandingkan dengan pertemuan-pertemuan Pak Surya lain ya, karena ini pertemuannya cukup lama, 5 jam. Orang-orang yang ikut dalam pertemuan ini juga tokoh-tokoh kunci baik di Partai Nasdem maupun di Partai Gerindra, Mas Willy. Berarti ini memang tingkat pertemuannya tidak bisa dibilang hanya antara sahabat lama ngopi-ngopi gitu istilahnya atau makan siang, memang ada pembahasan yang penting. Iya, banyak pembahasan yang penting, Bung Tim. Kita kan ketemu di saat hari lahir Pancasila. Ya. Nah, tentu pembicaraan itu tidak hanya semata-mata berbicara kerjasama untuk pemilu. Nah, namanya juga kawan lama udah lama nggak ketemu, jadi isinya banyak curcol. Tapi curcolnya itu soal kebangsaan. Oke. Salah satu yang kita coba eksplorasi adalah kerjasama di DPR ya. Itu bagaimana kemudian dua partai ini sama-sama memiliki pimpinan DPR, bagaimana saling bersinergi. Yang kedua adalah apa yang disampaikan dalam konferensi pers Pak Surya dan Pak Prabowo tadi, namanya ini masih pertemuan pertama ya. Tentu setelah ini akan bisa lebih berkembang untuk kemudian saling berdiskusi tentang agenda masing-masing. Tapi komitmen utamanya adalah dua hal, Bung Tim. Satu adalah bagaimana merealisasikan, menjaga stabilitas nasional itu menjadi suatu kesepakatan bersama. Karena kita pasca pandemi mengalami sebuah krisis dan bagaimana kemudian menjaga pertumbuhan dan kondisi ekonomi itu menjadi suatu hal yang mutlak. Yang kedua adalah tadi yang disitir oleh Mas Umam, walaupun kita berbeda pilihan, misalnya itu bukan suatu hal yang harus berbeda untuk sebuah persatuan ya. Jadi kalau toh understanding seperti itu sudah terbangun di antara elit kita, artinya pemilu bisa berjalan secara harmoni. Mas Willy, dari hasil pertemuan ini kita juga sering banyak membaca analisa bahwa meskipun akrab, meskipun teman lama tadi ini sudah dipastikan, tapi sebenarnya melihat pergerakan dari Partai Nasdem maupun Partai Gerindra, berkoalisi tampaknya bukan sesuatu yang akan dengan mudah terjadi gitu terutama kalau kita lihat kondisi politik saat ini, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, berkoalisi antara Partai Gerindra dengan Partai Nasdem
bukan sesuatu hal yang bisa dengan mudah dan cair terjadi, begitu. Benarkah kalau dari sisi Partai Nasdem? Modalitas utamanya itu kan dialog dan silaturahim, Bung Tim. Kalau dialognya terbangun dengan bagus, integrasi antara ide, komunikasi, dan visi, itu kalau sering dan intens didiskusikan juga tidak menutup kemungkinan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem baru mengumumkan calon presiden, dan itu pun sifatnya baru 3 nama, itu di dalam Rakernas tanggal 15 Juni nanti. Jadi memang kami belum memutuskan siapa calon presiden. Ya. Situasi politik kita sangat dinamis, tapi membangun koalisi itu jauh-jauh hari itu sebuah hal yang sangat bagus untuk kepastian pengusungan ya. Baik Nasdem ataupun Gerindra tidak bisa maju sendirian ya. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah prasyarat mutlak untuk proses pengusungan, Bung Tim. Oke, jadi di Rakernas nanti sudah akan fix ya nama yang akan mendapatkan dukungan Nasdem ya? Ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Surya Paloh berdasarkan aspirasi yang berkembang dari teman-teman di wilayah. Mereka akan menyerahkan 3 sampai 5 nama. Nanti tugas steering komite di dalam Rakernas mengerucutkan jadi 3 nama, lalu diserahkan kepada Ketua Umum. Oke, menarik juga nanti, tapi kita harus tunggu tentunya sampai 15 Juni nanti. Nah, nanti saya ingin tahu ke Pak Umam, ini menariknya juga pertemuan ini muncul mungkin bisa dibilang belum jauh dari sejak pembentukan KIP. Apakah kalau Pak Umam membaca ini respon juga nih untuk menunjukkan sebenarnya siapa sih yang kuat ini dari pendukungnya Pak Jokowi ini? Kita akan kembali lagi saat lagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai pertemuan antara 2 ketua umum partai, Nasdem dan Gerindra. Dan tadi saya seperti Pak Umam terkait dengan momentum pertemuan ini, Pak Umam. Cukup berdekatan dengan terbentuknya KIP, di mana tadi juga Mas Willy sudah menggambarkan bahwa memang belum masuk juga, dan Pak Umam tadi mengatakan ada alasan kenapa Nasdem ini tidak akan mau tampaknya masuk ke dalam KIP. Tapi apakah Anda membaca bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan salah satu reaksi mungkin atas pembentukan KIP tersebut, Pak Umam? Ya, saya pikir ini adalah bagian dari aksi dan reaksi. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa background di belakang peluncuran atau launching dari KIB sendiri juga sebenarnya di latar belakang ini misalnya ada deal misalnya dengan kelompok di lingkaran istana untuk menyampaikan misalnya ada fakta koalisi yang kemudian menjadi alternatif. Motifnya apa, strateginya apa, targetnya apa, wallahu a'lam. Tetapi dalam konteks ini saya pikir memang deklarasi dari KIB memang kemudian memicu sejumlah partai-partai politik untuk semakin intensif berkomunikasi satu sama lain. Dan manuver-manuver itu semakin terbuka untuk dilakukan. Tetapi yang unik, memang dalam pembentukan koalisi itu basisnya adalah platform yang pertama, platform, visi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pada basis ketokohan, figur, patronase. Nah, apa yang dilakukan oleh KIB sendiri sebenarnya adalah mencoba untuk merumuskan sebuah koalisi dengan basis yang baru, yaitu dengan platform, visi, dan lain sebagainya. Problemnya dalam konteks politik dan juga kontestasi pilpres di Indonesia selama ini, yang paling menentukan itu seringkali dipengaruhi oleh faktor patronase, figur. Apakah ada figur yang bisa kemudian menjadi center of gravity dari sebuah koalisi? Kalau ada figur itu, yang kemudian politically marketable, bisa kemudian diterima oleh publik, elektabilitasnya memadai, itu biasanya koalisinya solid. Tetapi kalau misal kemudian sebuah koalisi tidak ditopang oleh kekuatan figur yang memadai, itu cenderung rapuh fondasinya. Kalau misal rapuh, maka kemudian anytime anggota koalisinya memungkinkan untuk check out. Nah, oleh karena itu KIB sendiri yang pada akhir pekan ini
dikabarkan akan melakukan penandatanganan koalisi, tentu itu sesuatu ikhtiar yang patut diapresiasi. Jadi pola koalisi dilakukan sejak awal, tetapi pada saat yang sama ketika belum menentukan figur siapa yang akan ditawarkan, saya pikir itu akan menjadi sebuah problem serius dalam sebuah pembentukan koalisi. Jadi justru ini yang sedang dibutuhkan oleh KIP ya, figur yang kuat yang bisa menjadi tiang tendanya mereka begitu ya, Mas Umam? Ya, saya pikir itu yang kemudian menjadi alasan. Saya beberapa kali diskusi bareng bersama Mas Willy di kesempatan berbeda, dan ada satu poin yang saya masih ingat disampaikan oleh beliau, alasan misalnya tidak masuknya Nasdem ke dalam format koalisi KIB adalah masih belum clear-nya misalnya siapa komposisi dalam konteks simulasi capres-cawapres yang akan ditawarkan. Karena bagaimanapun juga aspek patronase itu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan publik atas sebuah gerbong koalisi. Kalau figur Erlangga sendiri, Pak Umam? Saya pikir Pak Erlangga tentu dengan bekal sebagai Menko, kemudian lama di pemerintahan, tentu memiliki bekal yang baik. Tetapi fakta dalam konteks berbagai survei mainstream di hampir semua survei mengkonfirmasi bahwa elektabilitas beliau belum memadai. Artinya ada problem yang cukup mendasar di sana. Maka besar dugaan misalnya yang dilakukan KIB akan melakukan macam trade off. Jadi ini sudah ada dibentuk gerbongnya, mesin politiknya sudah siap, maka kemudian tinggal melakukan penjaringan atau rekrutmen terhadap potensi-potensi capres yang sekiranya politically marketable. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian posisi Pak Erlangga sendiri relatif belum memadai, saya menduga akan terjadi proses modifikasi di sana. Golkar sendiri akan mencoba realistis, mungkin akan menempatkan misalnya Pak Erlangga di posisi kedua. Tetapi kalau misal kemudian memaksakan diri misalnya di posisi pertama, saya pikir itu bisa menjadi political suicide, jadi politik bunuh diri dalam konteks kontestasi pilpres yang sangat kompetitif ini. Oke, saya ke Mas Willy. Mas Willy, kita tahu bahwa ya kalau Pak Surya itu sekarang disebutnya kan kingmaker. Kita tidak rasanya pertemuan itu tidak mungkin untuk memajukan. Ada pertanyaan sebenarnya, apakah Surya Prabowo gitu? Rasanya tidak mungkin gitu. Pak Surya ini seorang kingmaker gitu. Nah, dalam penentuan nanti siapa yang akan didukung oleh Nasdem dalam majunya capres dan cawapres nanti, sebesar apa sebenarnya? Kalau tadi Anda menyebutkan nanti akan berdasarkan siapa tokoh-tokoh yang menjadi pilihan, melihat elektabilitas mereka, hasil survei, dan juga pilihan dari warga Nasdem sendiri. Seberapa besar Pak Surya ini dalam menentukan, apakah semua itu juga bisa dihilangkan pilihannya selama Pak Surya sudah menentukan satu nama yang dirasa paling cocok, paling menggambarkan visi misi Nasdem dalam langkah kedepannya menjadi capres-cawapres? Ya, Bung Tim, Nasdem itu tidak punya handicap ya. Pak Surya bukan orang yang ingin maju tadi seperti yang Bung Tim katakan sebagai calon presiden. Sehingga ini memberikan keuntungan di satu sisi untuk bisa berkomunikasi, berdialog, membangun blok politik secara cair. Nah, yang kedua adalah Nasdem sejauh ini selalu mengambil pilihan-pilihan politik yang rasional. Yang rasional itu bagaimana? Setelah kita punya calon presidennya, baru kemudian koalisi dibangun berdasarkan apa yang dibilang Mas Umar tadi, center of gravity-nya itu. Baru dialog dibangun kiri dan kanan. Siapa yang kemudian cocok dengan partai A, partai B, lalu kemudian seperti apa. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menawarkan politik gagasan. Ini yang menjadi kesepakatan bersama ya antara partai pengusung dan figur. Nah, suka nggak suka, sejauh ini kan banyaknya tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon presiden ini tidak memiliki asosiasi tertentu dengan partai. Nah, maka kemudian di sana kita harus membangun sebuah platform politik bersama, biar kemudian yang satu tidak ke utara, yang satu tidak ke selatan ya. Proses
ini yang kemudian harus menjadi backbone dari politik yang kita tawarkan. Nah, siapa itu nanti yang akan menjadi calon presiden Partai Nasdem atau siapa nanti yang akan diusung oleh Partai Nasdem? Ya, kalau hari ini kan kita hidup dalam rejim elektoral ya. Tentu dari nama-nama yang hadir itu nggak akan jauh-jauh ya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, tidak mungkin si A tahu-tahu tidak ada dalam dinamika survei, tahu-tahu muncul aja bim salah bim gitu. Itu saya rasa cukup ahistoris ya. Nah, ini yang politik rasional seperti ini. Yang kedua, Bung Tim, bagaimana kita harus melihat proses apa ya? Ini kan manuver-manuver yang masih banyak ya. PDKT ini masih dalam rangka penjajakan satu dan lainnya. Gitu, Bung Tim. Tapi kalau kondisi yang gimana, Bung Tim? Kalau melihat tadi juga dinyatakan oleh Mas Willy, berarti ya sederhananya kita bisa menyimpulkan walaupun tanpa menyebut nama dari sekarang, tapi sederhananya kita bisa menyimpulkan setidaknya ya katakanlah 3 nama terbesar elektabilitas survei sampai saat ini. Harusnya itulah yang nama yang akan muncul setelah Rakernas Nasdem nanti. Sederhananya begitukah, Mas Willy? Bisa jadi seperti itu. Tapi hal yang harus kita lihat adalah ini kan proses penggabungan 2 variabel penting, Bung Tim. Satu sisi saya bilang tadi rejim elektoral, tapi di satu sisi juga ada political will dari Partai Nasdem untuk memunculkan beberapa nama yang memiliki kapasitas ya. Yang memiliki profesionalitas ya. Yang belum selama ini belum masuk survei gitu maksudnya. Dia muncul tapi tidak terlalu kuat ya. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan kami di dalam Partai Nasdem untuk kemudian bagaimana memberikan panggung politik, bagaimana berkomunikasi. Nah, hal seperti ini ya, yang penting juga menjadi perhatian di dalam partai politik. Karena partai politik ini kan satu-satunya pintu untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden, Bung Tim. Nggak ada pintu lain, Bung Tim. Jadi dalam waktu yang masih tersedia, Nasdem masih berupaya untuk mencoba memunculkan nama-nama potensial tersebut. Ya kalau itu menangkap mata, mungkin begitu ya oleh para pemilih. Itu yang masih akan dilakukan di Rakernas nanti, begitu ya, Mas Willy. Selain 3 nama tadi yang kemungkinan elektabilitas tertinggi, kemungkinan masuk ke dalam pilihan Nasdem. Nah, saya ke Pak Umam terakhir mungkin ini. Bagaimana Anda melihat bentuk konstelasi politik khususnya antara partai-partai yang selama ini juga masuk ke dalam koalisi pemerintahan? Karena kita tahu akan ada nama-nama, ya tentu saja akan ada nama presiden yang baru tentu saja. Tapi bagaimana koalisi pendukungnya mengingat ada beberapa partai yang memiliki threshold yang besar untuk bisa memajukan nama, ada beberapa yang mungkin harus mencari koalisi untuk bisa memajukan nama. Sejauh ini, terutama dengan pertemuan antara Gerindra dengan Nasdem ini, bagaimana Anda melihat pergerakan poros koalisi ini? Ya, pergerakan poros koalisi per hari ini memang masih sangat cair dan dinamis. Tetapi saya mendapatkan informasi bahwa praktis per minggu-minggu ini memang terjadi intensitas komunikasi yang sangat-sangat intensif di antara para elit partai-partai politik. Nah, oleh karena itu saya pikir semua pihak tentu akan mencoba untuk merumuskan basis koalisi yang cukup memadai di sana. Tapi kalau misal kemudian kita merujuk tadi ya pada hal-hal yang terkait dengan konteks siapa yang akan diajukan. Kalau misal tadi Nasdem misalnya di bulan Juni akan mengajukan 3 nama, most likely tentu akan melihat bagaimana kemudian sikap dari masing-masing partai politik. Memang di 3 besar misalnya ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Tetapi saya sendiri menduga kecil kemungkinan misalnya Nasdem misalnya mengusung nama Pak Prabowo. Kecil kemungkinan misalnya Nasdem mungkin memang mempertimbangkan nama Pak Ganjar. Tetapi dengan melihat proses dinamika politik yang ada, bagaimana kemudian faksionalisme di internal PDIP dan sikap-sikap terhadap Ganjar, tentu ini menjadi bahan bacaan yang harus kemudian dicermati lebih detail. Jangan sampai tentunya dalam pembentukan koalisi kemudian memunculkan resistensi dan juga friksi
terhadap dengan kompetitor yang lain. Karena itu berpotensi kemudian berhadapan-hadapan dalam ruang kompetisi yang sangat-sangat terbuka nanti. Nah, kemudian di aspek yang lain terkait dengan tadi pertanyaan di lingkup pemerintahan, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan. Memang betul Presiden memberikan ruang yang terbuka bagi partai-partai politik untuk membentuk poros koalisi. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus melihat lebih detail bagaimana kemudian sikap Presiden. Saya pribadi, Mas, berharap misalnya Pak Presiden Jokowi meniru dan juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir periode pemerintahannya. Dengan bersikap netral, terbuka, dan independen setidaknya memberikan ruang kompetisi kepada pihak-pihak yang ingin kemudian masuk dalam pilpres yang akan datang. Sehingga kemudian tidak ada berat sebelah. Nah, oleh karena itu dengan demikian, saya pikir itu akan menjadi satu ruang yang lebih kompetitif bagi semua pihak, tanpa kemudian memberikan satu judgement untuk mendukung A, B, dan C. Karena bagaimanapun juga dukungan seorang presiden itu menentukan bagaimana arah logistik, menentukan bagaimana kemudian instrumen negara, BIN, TNI, Polri, termasuk 248 penjabat kepala daerah yang akan diganti oleh Kemendagri. Siapa yang bisa kemudian menjamin misalnya mereka akan netral, mereka akan independen secara politik, dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik di lingkaran elit. Saya pikir itu menjadi penting dan akan memberikan ruang demokrasi yang lebih sehat bagi kita di 2024 mendatang. Oke, pesan dari Pak Umam. Mungkin sedikit saja, Bung Willy, tidak takut terlalu cepatkah kalau sudah diumumkan dari 15 Juni, karena mengingat tadi masih sangat cair dan bisa saja berubah ini peta koalisinya? Ya, kalau itu suatu mekanisme yang harus kita lalui. Karena sedini mungkin kita memiliki calon presiden, maka publik akan aware mungkin siapa yang menjadi kandidat dari sebuah partai. Itu juga sehat untuk ke internal, untuk kemudian internal memiliki kesolidan, memiliki kepastian untuk kemudian siapa yang akan mereka perjuangkan. Jadi demokrasi sebenarnya yang matang sebenarnya sudah memiliki calon presiden jauh-jauh hari sebenarnya. Oke, menentukan bukan nunggu-nunggu gitu ya, langsung bisa menentukan gitu ya. Oke. Bukan injury time. Bukan injury time baru menentukan. Baik, Mas Willy, terima kasih banyak. Pak Umam, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembicaraan pada hari ini. Sehat terus dalam bertugas. Selamat pagi, Mas Willy, Pak Umam. Pagi.